Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Oke, teman-teman, kesempatan kali ini saya akan mengupdate market ya dan juga bahasan beberapa saham. Baik, teman-teman, langsung menuju ke bahasan materi saja ya. Seperti ini adalah kondisi dari IHSG-nya teman-teman ya. Kita tengok sekilas dulu. IHSG-nya akhirnya kembali turun lagi di bawah supportnya teman-teman ya, di kisaran 7070-an, simpel aja seperti itu. Tadi sempat sampai support candle di 7017, namun demikian closingnya di bawah naik lagi teman-teman, seperti itu. Ini adalah closing weekly, dan untuk weekly-nya Jumat ini masih cukup oke karena tidak turun di bawah supportnya ini. Support yang saya tarik ini di sekitar 6987 ya. Dan juga tidak masuk lagi ke dalam trend line yang saya bikin ini. Jadi masih terjaga pergerakan secara weekly. Ya, walaupun kalau dalam daily-nya, dalam trend yang lebih pendek ini, dia masih belum mampu ngelewatin 7070, kurang sedikit seperti itu. Terus kemudian kita lihat dulu untuk pergerakan atau mover. Jadi untuk hari ini IHSG-nya cukup berat karena masih banyak yang memberatkan IHSG teman-teman. GoTo-nya masih turun ya. Astra International, TPIA, Unilever dalam nih 6,9. ARB. Nah, Unilever tadi saya cek nggak ada ex dividend loh teman-teman. Kok bisa turun sedalam ini ya? Kemudian BBNI juga turun, Adaro, United Tractor, HMSP. Terus yang mendorong naik IHSG itu sebenarnya big cap banking ada BCA, BRI, Telkom juga mendorong, namun demikian ternyata masih lebih berat turunnya, seperti itu ya. Akhirnya untuk IHSG koreksi 0,5% turunnya, 35,721. Kemudian kita lihat dulu untuk pergerakan market tadi malam Amerika mix ya. Ini saham-saham teknologi ini sepertinya banyak yang turun ya teman-teman. Berbeda pergerakan sama Dow Jones. Terus kemudian untuk bursa Asianya juga turun, bursa Eropanya juga masih turun ini. Kemudian untuk Dow Food-nya, ini Nasdaq-nya ini kecenderungannya ada turun ya teman-teman. Nah, coba kita lihat dulu tren dari pergerakannya. Kalau ini adalah Dow Jones, teman-teman bisa ngelihat ya, memang tadi malam masih naik, namun demikian closingnya adalah shooting star. Nasdaq-nya sudah 2 hari sih. Nasdaq-nya 2 hari turun nih, kecenderungannya masih kuat. SP500-nya juga turun sih seperti itu. Jadi yang paling kuat untuk indeks Amerika masih Dow Jones-nya seperti itu. Terus kemudian yang lainnya apa? Kita tengok dulu untuk harga komoditas. Nah, ini adalah harga komoditas, walaupun untuk minyak sempat naik di 89, ini udah turun lagi 88. Tapi dibanding dari beberapa hari sebelumnya dia akan naik ya, dari 82 soalnya. Saham-saham yang terkait minyak saya lihat oke semua, cukup oke seperti itu. Kemudian ini natural gasnya naik terus kemudian turun lagi, coalnya masih di kisaran 380-an ya, berarti sedikit turun seperti itu. Masih dalam tren turun, tren kecenderungannya turun maksud saya. Goldnya juga 1650 masih belum mampu merangkak. Nah, ini CPO-nya turun ya teman-teman. CPO turun, harga-harga CPO-nya juga ikut turun. Jadi kemarin CPO naik nggak gitu kenceng naiknya, ini turun ya kemungkinan besar ikut turun. Nikelnya harganya hitungannya masih sama, tinsnya juga harganya hitungannya masih sama. Baik teman-teman, kita akan ngelihat dulu pergerakan dari sekilas dari sektor-sektor ya, sekilas saja. Hari ini banyak yang turun mostly, yang naiknya juga nggak seberapa kuat, jadi
ya boleh dibilang sedikit seperti itu. Kalau kita lihat sekilas, yang naik itu ini dari transportation. Transportation contohnya Bird. Nah, ini hari ini dia bergerak cukup kencang Bird ya. Kemudian yang saya biasa bahas aja ya, Hais itu kemarin kan soalnya udah ada sedikit pergerakan juga, SMDR juga sedikit ada pergerakan. Kemudian Elsa, Telkom, BSDE ini biasa sih saya bahas, tapi naikannya ya memang sektor-sektor energi pada naik ya teman-teman. Elsa, Akra, Medco juga hitungannya. Kemudian Infra, Telkom, Tower, Akra. Ya, jadi terkait telekomunikasi cukup banyak yang bergerak hari ini. Telekomunikasi cukup banyak yang bergerak, itu teman-teman bisa cek ada Telkom, Excel, TBIG, TUWR itu pada naik ya. SMGR juga, tapi yang lainnya semennya masih belum. Seperti itu. Kemudian G30 sama terkaitnya Telkom, TUWR, SMDR, MRT, Bevin. Nah, Bevin ini rutin sih naik turun, tapi hari ini tipis. BRI, BCA ini kan tadi udah saya bahas, mover dari banking. Kemudian MES BUMN sama saham-saham BUMN sama juga Elsa, Telkom, Bris tadi udah saya bahas juga. Biasanya kan saling terkait dalam listing indeksnya ya teman-teman. Kemudian MNC 38 apa aja ini sama juga, sahamnya tadi udah saya sampaikan juga. Ada Telkom, Tower, BSDE seperti itu. BUMN 20 sama juga hitungannya ya. Baik teman-teman, kita tengok dulu ya pergerakan dari banking. Kita bahasan ke sektor dulu. Banking ini beberapa pergerakannya dalam rentang yang sama teman-teman. Artinya tidak bergerak. Tapi beberapa breakdown support dan terkoreksi lebih dalam. Yang boleh dibilang retracement, ini ada BNI ini retracement dia, terkoreksi dan cukup oke sih, rebound ya. Nah, disinilah teman-teman kalau teman-teman itu melihat satu saham yang naik ya. Teman-teman langsung cek di mana koreksi ini, kita ukur dari low ke high. Kita lihat retracementnya, ternyata hari ini sebenarnya sempat jebol ke 38 ya BNI. Terus kemudian dia mampu naik lagi. Kalau teman-teman yang bisa fokus di sini tentu bisa trading di sini ya teman-teman. Jadi BNI cukup oke, Bank Mandiri juga masih hitungannya masih 0 sampai 38 retracement, BRI juga masih cukup bagus. BCA juga. Nah, kemudian kayak BTN ini mulai agak berat ya. Terus yang breakdown support dan hitungannya retracementnya cukup dalam, teman-teman bisa perhatikan. Itu ada Bank Danamon ya, kemudian BTPS. Ini juga breakdown juga. Tapi dia supportnya kalau dihitung juga masih belum begitu dalam sih, 2880 ya. Terus kemudian PNBN, teman-teman perhatikan ini cukup dalam ya. Kita geser dulu ini. Jadi kita tarik dari tren yang paling kecil aja untuk PNBS ini. Kita hapus dulu ini. Nah, kita ukur dulu PNBS ini dari sini. Belum terjadi break. Hampir sih. Tapi kuncinya besok perhatikan di 2480 breakdown nggak? Langsung kita tarik Fibo-nya dari sini. Kuncinya di 2030 ya untuk penin ya. PNBN di 2023 ya. 2300 kuncinya di situ ya. Nanti kalau breakdown dari situ koreksinya bisa sampai 38 sampai 61,8 di 2000-an. PNBS juga sama, ini lebih dulu sih. Ya nggak mungkin lah naik terus. PNLF juga sama. Yang penting teman-teman perhatikan aja. Ini masih saya garisin yang kemarin 38 retracement-nya ya. Penin juga sama. Penin juga sama. Langsung ditarik dari tren ini bisa. Ini kan masih all time high. Jadi sebenarnya ya manfaatin aja kesempatan koreksi ini. Kuncinya di 1850 untuk PNIN ya.
Kemudian untuk bank digital ini masih pada koreksi juga, BBA lainnya pada koreksi, BBA ini masih ya konsolidasi. Kemudian agro masih belum kemana-mana. Ini BRIS hari ini sebenarnya bagus ya, BRIS hari ini bagus sebenarnya, cuman dia ya sepertinya mungkin karena kondisi marketnya lagi gak bagus, dia saham sebagus apapun ikut turun juga, BRIS ikut turun juga ya. Oke, BNLI lainnya saya percepat aja, nggak ada perubahan, Bevin, nah Bevin saya catat, ini Bevin ini sebenarnya cukup ngeyel dalam mencoba untuk naik, tapi ya mungkin karena memang kondisi market lagi nggak bagus Jumat, jadi orang cenderung untuk nggak mau nahan ya. Seperti Amar juga masih cukup oke, nggak terkoreksi lebih dalam ya. Nah untuk Cevin juga sama terkoreksi teman-temannya, kuncinya di 406, bila itu jebol sampai 367. Buka masih retracement sedikit, Arto lanjut turun, Goto biarin lanjut turun nih. Astra terkoreksi masih ya, Astra Gravia sama-sama juga, unit detector masih sama, cenderung terkoreksi juga. Nah teman-teman bisa perhatikan tuh sektor consumer ini masih cukup bagus beberapa sahamnya ya. Ada Mayora ini hitungannya masih cukup bagus karena dia koreksinya masih tipis aja, masih dalam retracement yang sangat-sangat terbatas. Indofood juga masih oke. Hari ini memantapkan diri untuk keluar dari 50 retracement-nya ya. 50 retracement-nya seperti ini, langsung dilihat lagi dalam weekly-nya juga masih jauh. Weekly-nya ada target di 66. Indofood boleh dicatat ya teman-teman. Indofood ini bagus weekly-nya. Nah, Aces itu ini barang, aduh. Ya gimana ya, ini barang sudah start untuk naik sebenarnya. Cuman ini kan juga dari long downtrend sehingga musuhnya banyak sekali, dan ketika kondisi market lagi susah, orang cenderung akan mengeroyok saham-saham yang bagus. Nah, masalahnya tidak semuanya mungkin time frame tradingnya sama. Jadi mungkin istilahnya sebenarnya sudah oke pergerakannya, tapi turun lagi ya karena di scalping seperti itu. Para trader-trader cepat seperti itu. Beda time frame-nya seperti itu. Jadi cukup susah kadang untuk naik. Ini udah 3 hari saya pegang ini barang, ya lumayan sebenarnya profitnya, cuman ya akhirnya jadi lemes lagi kan seperti itu. Ngadepi seperti ini gimana ya? Ya paling enak sebenarnya ikut trading seperti itu. Cuman sebenarnya trading itu kan capek. Kalau paling bagus itu kan kalau beli dan pegang. Cuma dalam kondisi sekarang kayaknya kok nggak mungkin mau seperti itu. Unilever ini yang saya bilang tadi turun dalam. Nah teman-teman boleh perhatikan ya, ada apa? Saya nyari nggak ketemu ada apa ini. Karena saya cari tadi nggak bagi dividen juga, nggak ex dividen juga. Kino nggak ada kemana-mana. ICPB ini masih ketemu resisten. Sido juga hitungannya masih bagus, cuman ya hari-hari maksudnya kondisi regional gini atau kondisi mood marketnya kurang bagus, jadi nggak ikut bergerak juga. Nah yang lainnya ini pada retracementnya cukup sadis boleh dibilang ya, Gudang Garam, HMSP ya, BIM juga nggak terlalu sadis sih. Kemudian yang lainnya apa? Oh ya ini ada MRT cukup bagus ya. MRT ini kan memang nggak pernah koreksi hitungannya. Mau nunggu-nunggu juga nggak dapet ya. Aisyah dalam ya teman-teman, koreksinya breakdown dari 38 retracement. Nah ini yang saya bilang, ketika satu saham naik ya, konsolidasi bagus. Cuman jangan sampai breakdown. Nah ini kan breakdown dia. Breakdown 38. Jadi ada peluang dia ke 61. Nah sekarang tinggal dibuka volumenya. Volumenya sih sebenarnya kecil. Jadi entah apakah ini orang-orang yang nggak sabar udah membeli nggak naik-naik, dan kondisi regional lagi nggak bagus juga, ya mungkin orang buang barang. Tapi kalau dilihat nih volumenya kecil, jadi kalau Senin marketnya bagus, kemungkinan dia balik lagi teman-teman. Kemudian sektor energi cukup oke ya teman-teman. Ini Elsa, hitungannya juga masih oke. Hari ini aja hampir testing resistan lagi Elsa ya. Elsa juga oke. Gak usah panjang-panjang bahasan saya. Intinya ini barang masih oke. Medco juga oke. Nah ini barang udah susah untuk turun lagi karena dia udah istilahnya udah ganti supportnya. Teman-teman masih ingat kan di monthly-nya dia di
supportnya itu di 50 retracement itu di 961. Kalau sekarang supportnya udah jauh, udah di situ, udah di 1100-an. Karena barang ini udah upgrade harga ya. Jadi mungkin saya catat dulu untuk catatan saya, jadi upgrade harga ya. Upgrade harga Medco untuk bahasannya. Itu untuk bahasan untuk Medco. Nah sekarang untuk perusahaan gas, hitungannya hari ini dia tidak kemana-mana. Untuk Akra masih oke ya. Ingat pesan saya kemarin, Akra ini kalau turun nggak pakai lama biasanya naik. Nggak pakai lama biasanya naik. Ini berkat hafalan ya, karena satu Akra kalau turun cepat naik. Ini hafalan. Jadi kita harus punya hafalan di masing-masing saham karena memang itu cukup membantu. Kemudian terkait CPO, harga CPO turun lagi. Ini sahamnya juga ya hitungannya masih pada turun lagi seperti itu. Kemarin naik juga ikut naik tapi sedikit. Terus ini turun ya ikut kepengaruh turun ya. Jadi memang beratnya satu sektor yang masih turun itu seperti itu ya. Nah ini masih pada turun jadi bahasan saya nggak bisa terlalu lebar juga. Kemudian CPO-nya masih call masih 380 ya teman-teman. Ini harumnya juga miris. Ini miris tuh karena dia hampir-hampir breakdown supportnya ya 38 retracement. ITMG sih nggak kemana-mana dia. Adaro kuncinya di 3880-an ya. Adaro 3880-an. PTBA nggak kemana-mana. Tadi ada yang kenceng. Lainnya sih sama, intinya pada terkoreksi semua. Hari ini PTRO ya, PTRO ngegas kenceng tapi koreksi lagi. PTRO, Doit nggak kemana-mana. MBSS akhirnya terkoreksi 2 hari juga sudah. Yang lainnya ya pada kembali ke supportnya semua. Permetalan akhirnya juga nggak kemana-mana kan, memang belum ada dukungan bagus. Inco aja malah breakdown dari trendline itu, supportnya. Antam juga retracement, koreksi-koreksi, naiknya belum kencang, turunnya juga ya akhirnya kembali lagi pergerakannya jadi nggak kemana-mana. DKA juga seperti itu. Kemudian sektor telekomunikasi ini malah cukup bagus ya, Telkom cukup bagus hari ini. Ya kembali lagi di atas 38 retracement. Indosat masih tetap. Yang bagus dari Telkom ini ada Telkom, Excel, TBIG, TUWR teman-teman. Telkom, Excel ya cukup oke ya. Dia naik dari 61,8 retracement. 61,8 retracement, targetnya sementara ke 2550. Naik dari 2430, targetnya 2550. Ya, kemudian yang bagus lagi adalah TBIG. TBIG ya memang dia ada potensi rebound, tapi ingat ini modelnya adalah ketika dia rebound sering juga akhirnya berapa hari koreksi. TUWR oke. Mampu bertahan di atas ini 1140. Sekarang menjadi supportnya. Kemudian kalau yang grup-grup BRPT ini masih nggak kemana-mana hari ini. Kemarin cukup bagus, hari ini nggak kemana-mana. Yang BRPT ya kemarin. Tapi hari ini nggak kemana-mana BRPT. Tapi silakan dipantau dulu karena ini kan baru sehari naik kemarin terus retracement hari ini. Kemudian terkait konstruksi masih pada turun ya teman-teman. Adiwika, ETPP, WSKT ini masih pada turun semua. Keras juga ya. Kemudian ISSP gimana? ISSP tetap aja. Kemudian kalau GDST yang kemarin naik. Nah ini koreksi juga ya. Pokoknya sekarang tuh kita pegang barang tuh nggak bisa diem. Naik terus tuh nggak. Ya kayak akses saja dia akhirnya kembali lagi. Tradingan akhirnya. DCP nggak ada pergerakan semua. YSMR juga terkoreksi. Nah dari sektor properti teman-teman ini ada Asri, APLN, sama persemenan SMGR ya. Asri. Ya kan Asri hari ini resistan di 173 dilewatin bahkan nyampe di 178.
Ya sementara support 173, targetnya 181. Kalau base-nya nggak ikut bergerak, malah turun ya. Kemudian APLN nih. Nah APLN, cuman APLN ini cukup volatil juga ya. Dia cukup volatil juga. Kemarin masih bertahan di 50, hari ini mampu ngelewatin naik di atas 50, 61 hampir ke 78 retracement. Kemudian LPCK masih belum. Oh ya ini persemenan ya. Persemenan itu lainnya masih belum bagus. Yang masih cukup bertahan tuh SMGR teman-teman. Tapi ya begitu-begitu aja hitungannya. Nah kemarin SMBR gimana kabarnya? Ini ketemu resistan dan konsolidasi dia ya. Nah untuk transportasi teman-teman bisa perhatikan. Ini kemarin ASA kan cukup bagus nih konsolidasi lagi. Nah ini Bird ya. Setelah dia konsolidasi di area hijau cukup lama, hari ini breakout, volume cukup ada ya. Kita lihat aja besok hari Senin apakah akan lanjut. Yang lainnya SMDR sedikit ada perbaikan ya. Sedikit ada perbaikan. Hais juga tadi udah ngegas. Hais ini sebenarnya dari kemarin udah cukup terbaca ya higher low-nya. Yang lainnya sih belum ya teman-teman. Terkait media, SCMA ini masih cukup menarik ya. Dia koreksinya sedikit aja. MTK ini yang seperti perulangan ya. Kemarin tuh ketemu di sini. Di kisaran 1600-an tuh memang resistan dia. Hari ini terkoreksi lagi. Nah teman-teman bisa perhatikan MNCN. Ini cukup ada effort lagi untuk naik ya. Resistan dia di 850 ya. Bisa dicatat teman-teman. MNCN ya. Kemudian beberapa saham yang biasa saya pantau, Saratoga balik arah lagi. Nah teman-teman bisa perhatikan ya, ini dari kemarin juga sudah saya bahas juga. IMAS, IMJS. IMAS ya hari ini sampai targetnya di 50 retracement. Sampai targetnya di 50 retracement. Kemudian IMJS juga. IMJS itu masih ada resistan berikutnya di 289, 306. Kalau IMAS sudah sampai di 50 retracement dan IMAS ini kembali masuk ke dalam trend line, trend channel yang saya bikin ini. Kemudian yang lainnya nggak ada ya. Kemudian grup Sinarmas teman-teman ini TKI MNKW ini boleh dibilang kan dari kemarin nggak kemana-mana ya. Hari ini dia naik ya, resistan berikutnya 7080. Perhatikan ini barang koreksinya kecil aja dari tren dia naik dari dasar itu. Ini bagus ya. Kemudian INKP juga sama masih oke. Jadi dalam tren naiknya itu koreksinya memang dia hanya 0,2338 aja. Itu sebenarnya menandakan bahwa ini secara tren pergerakan tren naiknya masih kuat. Jadi tinggal kalau koreksi karena marketnya nggak bagus ya wajar dia ikut koreksi ya. Kalau grup-grup lipo kemarin sebenarnya cukup bagus, MPPA hari ini nggak kemana-mana, MLPL juga nggak kemana-mana. Nah ini LPPF yang kemarin-kemarin cukup bagus, ini masih konsolidasi. Kisarannya ada di 38 retracement ya. Nah untuk grup ayam teman-teman ini hanya Cepin saja nih. Yang mana hari ini memang sedikit ada retracement koreksi. Namun perhatikan di 5723 itu memang merupakan resistan dia, jadi nggak mampu balik dari situ. Main Malindo ya juga sedikit ada pergerakan, masih belum mampu lewatin 570 resistan. Targetnya 587 ya. Sedangkan untuk Javanya masih belum ada pergerakan. Terkait farmasi, rumah sakit, klinik ya, KF nggak kemana-mana, ketemu resistan. AGII ini ada bear cover nih, bear and gap. Jadi kemungkinan turun dulu nih. Enough IRA, bagaimana IRA konsolidasi setelah sampai di sekitar 38 retracement. Yang masih lanjut naik teman-teman ingat ya, SRAJ. Berani posisi ini nggak? Saya nggak punya. Lumayan banget nih kalau punya 130 sampai 330. Ini udah hampir 3 kali ya. Hampir 3 kali lipat.
Kemudian yang lainnya apa teman-teman? Belum ada. Oh ya, Silo sedikit ada pergerakan. Oke, kita lihat sampai di 50 retracement ya dia. Dia sampai 50 retracement, kita lihat dalam tren yang lebih besar boleh. Dia sampai di 50 retracement. Kita lihat dulu dalam tren yang lebih besar, boleh. Ya udah sampai. Langsung aja deh ke sini. Oh, dia di 1150 untuk the next target. Oke, baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Memang beberapa saham yang tadi udah saya bahas tuh teman-teman tuh yang pergerakannya bisa diperhatikan, itu yang saya bintangin tadi ya. Maksud saya sampaikan di sini yang bisa diperhatikan itu Breeze masih cukup bagus, cuman ada koreksi sedikit. Bevin ya, kemudian Indofood, Ases perhatikan karena memang masih banyak guyuran, tapi menarik ini. Unilever ada breakdown support yang cukup dalam hari ini. Entah kenapa saya belum dapat jawabannya. Sido masih cukup oke. MRT. Kemudian teman-teman harap perhatian yang breakdown support cukup dalam, Gudang Garam, HMSP, WIM, ya, ASA. Ya, sektornya masih bagus. Itu adalah energi, ada Elsa, Medco, Akra ya. Untuk CPO masih pada terkoreksi. Untuk coal masih pada terkoreksi ya, teman-teman. Permetalan juga demikian. Untuk yang bagus juga adalah sektor telekomunikasi, ada Excel, Telkom, TBIG, TUBR. Untuk properti ada Asri, APLN teman-teman. Persemenan SMGR, transportasi ada BUR, dan kira-kira SMDR sedikit ada pergerakan, HIS juga, dan media ada MNCN, SMA teman-teman bisa perhatikan. Dan juga jangan lupa perhatikan IMAS, IMJS ya, TKIM, INKP. Sedikit ada pergerakan yang tertunda adalah MBPA, MLPL ya. Kalau dari farmasi ada SRAJ, Silo, dari ayam ada Cepin. Kira-kira begitu ya teman-teman. Tetap semangat menjalani market yang lagi nggak bagus seperti ini. Mau gimana lagi, ini adalah yang berada di luar kendali kita seperti itu. Baik teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Return Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.